Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kami para penonton di program seri pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kita sudah sampai di pelajaran ke-11, pekan ke-11 di triwulan ketiga ini. Dan bersama dengan saya ada rekan saya yang sudah tidak asing lagi. Ilvan, halo, apa kabar Ilvan? Baik, puji Tuhan, Oke. Shalom. Jadi kita pelajaran 11 ini judulnya apa ini Ilvan sepanjang satu pekan ini? Membagikan kisah tentang Yesus. Membagikan kisah Iya. tentang Yesus. Ini mirip-mirip ya dengan apa pelajaran-pelajaran minggu lalu. Mirip semua, Pak. Kesaksian, mirip semua ya, Pak. Cuman emang bukan mirip pelajaran yang diulang. Iya, Ini aplikatifnya lebih- beda-beda. Iya, lebih kayaknya lebih fokusnya Iya, beda-beda fokusnya kan, beda-beda. bedanya lain-lain ya. Oke, Ivan boleh dibacakan, ini agak lucu sih, membacakan ayat hafalan ya. Harusnya dihafalin ya, harusnya ya. Iya. Ini minggu ini ayat hafalannya boleh dibacakan 1 Yohanes 5:13. Iya, jadi dalam 1 Yohanes 5:13 ayat hafalan kita, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Oke. Jadi kesempatan kali ini kita akan bahas di hari Sabat petang yang kemarin dan hari ini untuk hari Minggu. Oke, Ilvan boleh mulai untuk hari Sabat petang ini apa yang bisa dibagikan? Ya, secara garis besar di hari Sabat petang ini kita boleh mempelajari bahwa kalau kita membagikan kisah tentang Yesus, bagaimana kita berprinsip, otomatis kiblat kita akan utamanya ke arah Yesus. Mungkin teorinya kalau kita ingin menceritakan sesuatu, otomatis kita harus berpikir tentang sesuatu itu, baru kita bagikan ke orang lain. Oke, iya. Nah, iya, kalau iya. di sini di dalam paragraf pertama dari Sabat petang itu ya, kalau kita ingin membagikan tentang Yesus, kita harus berfokus pada Yesus dulu dengan harus mengesampingkan apa itu doktrin, ajaran mungkin. Ya, itu kesampingkan. Itu akan mengikutinya nanti. Iya, mengesampingkan, lalu kemudian otomatis kan nanti akan mengikuti karena dari Yesus itu sendiri itulah doktrin dan ajaran itu. Iya, iya. Bukan yang diutamakan. Kalau di sini kan dituliskan juga kalau kita mengutamakan doktrin, otomatis ya itu membuat kita berdebat dengan satu orang lain. Kita otomatis membuat tembok yang besar, kita membuat pembatas bahwa kita seakan-akan membentuk pola pikir saya benar, situ salah, situ benar, saya salah. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang Kristus, Yesus, otomatis semua orang tahu paling enggak siapa Yesus. Yeah. Bagaimana apa yang Yesus lakukan, pengaruhnya bagaimana, otomatis bisa sejalan. Ini yang Ilvan sampaikan ini senada dengan paragraf terakhir ini ya, Iya. di hari ini ya. Jadi ketika Kristus adalah pusat dari setiap doktrin dan setiap pengajaran Alkitab yang mencerminkan karakternya, maka mereka yang kepadanya kita bagikan kitab suci akan jauh lebih mungkin untuk menerima firman-Nya. Jadi segala sesuatu yang kita sampaikan kepada orang-orang, doktrin, pelajaran Alkitab, kesaksian itu harus berfokus Fokusnya pada Kristus. harus ya pada Kristus, harus mencerminkan karakter Allah itu. Dan itu akan lebih diterima oleh orang-orang ya. Ya. Oke, jadi dan sepanjang satu minggu ini kita akan mempelajari bagaimana ya membagikan kisah itu Yesus. dari cerita-cerita bagaimana selama Yesus itu hidup di dunia ini sebagai manusia. Oke, kita coba langsung ke hari Minggu ya tentang bagaimana Yesus yang itu adalah dasar kesaksian kita. Ini Ivan, aku dapat nih dari hari Minggu ini. Coba nanti di compare ya sama yang Ilvan dapat. Jadi kalau saya dapat ini membandingkan kehidupan kita sebelum mengenal Kristus dan setelah mengenal Dia, itu kan pasti ada perbedaan kan, karena itu proses pertobatan. Betul. Ya kan? Itu dapat menjadi sebuah kesaksian yang lebih membantu orang untuk boleh mengenal Kristus melalui diri kita. Iya kan? Bisa seperti itu ya, disepakati seperti itu ya. Cuman, nah ini mungkin nanti bisa dijawabnya di akhir sih. Jadi ya saya juga tahu bagaimana Ilvan karena kami satu pabrikan. Kami kakak beradik. Jadi kami berdua ini lahir dari Advent, dari DNA-nya DNA Kristen, ya, DNA Kristen. Nah, terkadang
apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi sebuah pertanyaan buat kita kan ya, Iya. secara pribadi. Kita sudah dari lahir, dari kita kenal Kristen, kenal Yesus. Nah, Bener nggak nih? perubahan apa ini dari kehidupan kita yang signifikan, yang Iya. bisa membawa orang mengenal Kristus dalam Melalui kehidupan kita. kita. Nah, itu jadi pertanyaan. Walaupun setelah bukan jadi pertanyaan, kita harus berpikir, harus berpikir untuk mengingat-ingat hal itu. Walaupun ada sih yang nanti kita bisa, cuman kita nanti bicara hari itu. Coba kalau dari Ilvan sendiri hari Minggu ini ada apa yang bisa dibagikan? Ya kurang lebih sama, mungkin maksudnya dalam sini pelajaran praktisnya ya. Ini kan seperti testimonial. Kita harus bikin testimoni kalau kita ingin mengenalkan ini contohnya ya, misalnya contohnya kita udah pakai sebuah produk nih sebelumnya. Ya. Sebelumnya pakai produk itu seperti ini, lalu setelah pakai produk ini jadi seperti ini, lebih baik. Bedanya Nah, apa? bedanya seperti apa? Kok kita tunjukkan ke orang lain, otomatis kan orang bisa melihat kegunaan produk itu, oh itu bagus juga tuh produknya kan. Itulah. Ya, itu teorinya seperti itu. Kalau di aplikatif dalam dasar kesaksian kita tentang Yesus ini, bagaimana kalau kita memiliki pengalaman pribadi sebelum mengenal Yesus, dan ini benar-benar literal yang mengenal Yesus ya, bukan berarti lahir seperti kita ini lahir langsung jadi Kristen otomatis kamu mengenal Yesus, ya belum tentu juga kan. Ya. Nah, bagaimana Kita mungkin hanya tahu aja. ya tahu tapi nggak kenal. Nggak kenal yang sampai membuat pertobatan Betul, yang benar-benar gitu. betul. Nah, bagaimana kita tahu perbedaan sebelum mengenal Yesus dan setelah mengenal Yesus? Nah, lalu orang-orang di sekitar kita itu bisa tahu perubahan kehidupan kita. Dari situ kan Yesus bisa terpancar. Otomatis itu bisa menjadi sebuah kesaksian yang menguatkan. Ya. Ya, jadi kayak ini langsung aja ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi gitu ya. Betul. Kayak saya dulu pernah mungkin sudah tahu hal yang tidak harusnya dilakukan, saya lakukan. Contoh yang namanya anak remaja ya, suka coba-coba. Iya. Dulu pernah coba-coba karena teman-teman lingkungan minum teh, minum kopi ya. Ikut terjebak itu dan edik, kecanduan terhadap hal itu. Cuman itu adalah ketika saya tahu itu adalah sebuah hal yang tidak baik dan saya sadar untuk tidak melakukannya. Ketika saya bertemu dengan teman-teman yang sama dengan mengalami hal yang sama dengan saya pada saat itu, saya ceritakan, oh dulu tuh saya gini, ternyata beda. Kalau kita sudah nggak konsumsi itu, rasanya tuh lain. Kayak rasanya hidup kita lebih bebas karena kita tidak tergantung lagi terhadap sesuatu yang bikin bahkan nagih ya itu hal yang sederhana sebenarnya. Iya, kayaknya kan iya. oh kan cuman minum ya, apa sih salahnya, ternyata itu punya impact yang besar dalam kehidupan kita. Betul. Saya merasakan karena dulu ketika suka minum teh, minum kopi itu kan rasanya kalau habis makan nggak minum itu cuaca panas, nggak minum minuman yang seperti itu kan rasanya nggak enak kan. Pokoknya harus itu. Tapi ketika kita sudah nggak tergantung sama itu rasanya bebas banget, kayak enak gitu. Hidup tuh kayak nggak tergantung gitu nah ini terkadang hal-hal sederhana ini yang kadang saya sampaikan kepada orang-orang, bagaimana hidup Jadi kesaksian. ya, jadi kesaksian. Jadi kan karena kita mengenal kebenaran dalam Kristus itu kan dari saya. Iya. Kalau Ilvan ada nggak yang bisa dibagikan? Pastinya ada sih. Kalau dari tadi kita bicara ya, kita kan kakak adik, tahu sendiri dari lahir udah Kristen ya, udah Advent. Jadi kalau mungkin sebelum kita mengenal Yesus, saya itu mengenal masa di mana sebelum mengenal Yesus itu ketika selama masih sekolah. Selama masih kayak SD sampai SMA lah terakhir itu, ya saya tahu Advent, tahu ke gereja, hari Sabat misalkan, cuman itu ya sekedar menjadi karena yang diajarkan orang tua. Nah, di sini ketika saya benar-benar mengenal Kristus itu ketika ada perubahan, ketika saya kuliah benar-benar walaupun dulu waktu sekolah jauh sama orang tua, jauh sama papa mama, tapi kan waktu kuliah benar-benar jauh sama papa mama juga. Di situ ketika jauh dari papa mama tapi sudah bisa berpikir, sudah bisa mempelajari sesuatu benar-benar kritisnya itu ya, mungkin kalau dalam diri saya kritis itu mungkin fasenya di saat itu. Nggak tahu teman-teman lain, mungkin orang-orang lain bisa lebih awal, bisa lebih lambat. Nah, ketika saya sudah benar-benar kritis dan tahu akan ajaran yang benar-benar
baik dan benar-benar itu sebuah kebenaran itu. Nah, di situ sangat terasa. Jadi saya udah mulai belajar, otomatis sudah mulai mulai mengaplikasikan. kepo lah, iya kepo terus praktek, namanya Iya, praktek kepo iya, tentang iya. firman Tuhan, benar-benar prinsip ini kok benernya tuh walaupun kayak tadi minum teh kopi itu benernya kok nggak boleh, kenapa sih? Terus rokok mungkin ya orang-orang modern itu dekat dengan rokok, terus hal-hal semacamnya yang kayak asik-asik kayak dugem atau ya yang semacam-macam itu kok nggak boleh lah, sedangkan itu kan asik. Nah, di situ saya cari tahu alasannya dan bagaimana tahu, pokoknya ya dalam garis besar prinsip tentang kebenaran itu, dan saya boleh mengerti akan Yesus itu di situ. Nah, perubahan itu boleh saya rasakan ketika karena saya bisa mengerti dan otomatis kayak gimana ya, keinginan untuk membagikan itu besar. Jadi kalau kita udah tahu sesuatu, kalau kita rasanya kalau kita nggak bagikan itu nggak ceritain sama nggak orang. cerita sama orang itu kan rasanya kayak nggak enak kan, nyimpen sendiri Ya, gitu. pengen disampaikan. Apa yang disampaikan. Nah, di situ mungkin perbedaannya itu sih paling besar. Jadi Ya memang keinginan untuk kesaksian memang seharusnya seperti itu. Apa yang kita kenal dari Kristus itu memang seharusnya kita punya roh untuk membagikan kepada orang lain. keinginan untuk membagikan Ya, itu. sebagaimana pelajaran kita Sabtu petang dan Minggu ini yang sudah kami bagikan, biarlah roh dan semangat yang sama boleh menjadi bagian para penonton sekalian untuk juga dapat membagikannya kepada orang lain. Dan saya juga mendorong kita semua untuk boleh mempelajari pelajaran Sekolah Sabat setiap hari supaya kita boleh mendapatkan pengalaman mengenal kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan di episode yang selanjutnya untuk pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat kita. Sampai jumpa.